Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mustafa, nama saya. Kenal dengan beliau Pak Yai Haji Masyudi Ahmad, MSc MM. Ya. Saya kenal dengan beliau Yai Masyudi itu mulai tahun 1978. Perkenalan pertama di Pondok Pesantren Al-Huda Oro-Orombo, Kota Madiun, yaitu yang di bawah pimpinan pengasuhnya yaitu Bapak Kiai Haji Mahfud. Saat itu di pondok itu pondok Salafiyah, Yai Masyudi mengajarkan kitab kuning sambil kuliah di angkatan bahasa asing dan ular, belajar umum berang ya kemudian cara beribadah. Ada kesambangan dalam syariat selama dia menempuh bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah selang berapa tahun beliau meneruskan di program S1 juga ambil jurusan bahasa Inggris di IKIP-PGRI Madiun sampai selesai. Kemudian kita tahun 1998 bersamaan juga meneruskan beliau di Magister Manajemen program yaitu sumber daya manusia atau SDM sama Master of Arts ya, Master of Science yaitu MSc gitu. Jadi sampai selesai. Jadi beliau berakhir pendidikan S2 itu tahun 2000 sama saya. Sekarang kembali perjuangan beliau setelah beliau dari Pondok Oro-Orombo itu keluar sekitar tahun 1980 berapa itu ketiga mungkin beliau langsung ke Ponorogo itu mendirikan kursus bahasa Inggris apa ada ICC ya ini ICA sama saya japuk ya apa ya sebagai pengurusnya, tapi saya tidak aktif, hanya jadi pengurus saja. Yang mengelola kesehariannya beliau itu tidak keliru, beliau mendirikan kursus bahasa Inggris itu tempatnya di Terminal Lama. Terminal Lama sampai tahun 2000-an tahun 2000 beliau berapa. Padahal beliau juga ngajar di Unmer gitu ya. Jadi dia itu dalam kancah pendidikan juga mahasiswa, juga pengkursus, juga dosen di Unmer. Dia ngajak saya, aku metu kok, ayo metu kok pegawai ke perguruan tinggi. Saya mau di pondok. Dia nyatakan gitu. Langsung beliau keluar dari Unmer, konsentrasi pada pondok pesantren sekitar tahun 2000-an itu ya, tahun 2000. Tapi sebelumnya dia itu tahun 1987 itu mendirikan madrasah aliyah di Pondok Maya. Nah, itu ya MTS, kemudian mendirikan madrasah aliyah program khusus tahun 1987. Jadi ketika itu Maya masih belum sebesar ini, masih ya kecil, belum sampai ratusan. Kemudian beliau terjun di dalamnya bersamaan dengan Pak Yai Hasim Soleh dan Pak Mansur. Akhirnya dengan pengabdian beliau, kerjasama dengan beliau, dengan para kiai, dengan Pak Masyayikh, dengan Pak Yayasan, itu Maya berkembang sampai sekarang ini. Dan kemudian pada tahun 1998 atau 9 itu beliau mendatangkan Pak Presiden Gus Dur. Nah, Gus Dur. Dan setelah Gus Dur datang, Maya makin membesar. Nah, terus beliau mengambil satu keputusan dia untuk membuka cabang Maya berada di Sukoharjo yang namanya Darul Falah. Itu ada awal tahun 2000 itu tahun 2000. Nah, saya diajak itu saya ketawa, ayo ke pondok lu gitu.
pondok piye. Sibuk ya kaya ngono apa iso. Dia masih megang kursus, masih jadi dosen, kemudian masih ngajar di SMA Muhammadiyah. Di mayaknya itu tidak mungkin gitu. Kemudian datang sini ngobrol di meja ini ya. Terus saya diajak ke sana. Setelah sana itu sana kan ada langgar ya, di sebelah utara itu ditulisi papan gitu, triplek berukuran berapa itu 1,8 sama 2,5 meter itu ditulisi di sini akan dibangun pondok pesantren Darul Falah gitu. Saya ketawa. Ini nyipi banget nggak mungkin. Dia orang sibuk yang begitu kok punya apa ya satu pemikiran yang begitu itu. Tak guyon, nggak mungkin awak misalnya nggak mungkin aku guyu gini cuma nggak apa-apa, diam dulu. Yang penting jalan terus. Kita jalan mencari cara gitu ya gitu. Jalan mencari cara gitu nanti. Sambil berjalan golek coro gitu. Jadi saya itu masih ketawa. Kemudian datang sini lagi suatu ketika dijak ngomong lagi. Tapi itu belum ada santri sama sekali, belum ada. Kemudian datang sini lagi kalau membaca tulisan itu saya ketawa, tak guyoni. Apa mungkin impossible. Impossible dan ketawa gitu. Gitu. Jadi kemauan beliau itu saat itu yang tidak ada gitu ya. Dia berusaha untuk menciptakan pondok, diawali dari dia belum punya santri. Dia pernah pinjam anak TPA di sekitarnya itu. Yakub. Jadi sana ada masjid, itu ada majelis taklim TPA itu dia ikut mengelola bersama-sama, kemudian diajar gitu akhirnya dikelola ya itu ya. Nah, terus TPA itu diakui sebagai santrinya lah gitu. Dan dalam perkembangannya dia membuat apa itu pertama di sana ada majelis taklim ya, majelis taklim dulu. Kemudian di sana mendirikan reforma itu TK, kemudian mendirikan SD. Dulu musola dulu ya, masjid masuk musola itu. Kemudian membuat gedung yang menghadap ke selatan di miliknya bapaknya ini ya, miliknya bapaknya. Sekarang masih itu ya, masih Indonesia satu. Indonesia satu itu. Jadi saya ketawakan, ayo. Kayak gelodokan rek tawone piye. Gak apa-apa, ora akeh tawone gitu ya. Terus kamane berdoa bersama, ayo ditungani bareng, muga-muga barokah santen akeh. Ayo gitu. Itu gak gantian sama saya. Komisi apa komisi? Aku bisa. Nah, akhirnya dalam perkembangan beliau terus buka apa itu SD itu ya. SD. Buka SD. Nyapa kok ora buka MI? Enggak. Sekarang kata ya marketingnya, gitu marketingnya yang juga adalah SD. Ya silakan. Gitu. Buka SD itu saya tidak percaya dia. Ya tidak percaya. Padahal sini sudah ada SD, ya kan sudah ada SD dan dikelola dengan baik SD itu. Mengapa kok mendirikan SD baru gitu? Kok nggak MI saja? Jawabannya enggak. Memang apa ya? Sekarang mantap saya itu gini, mantapnya dengan SD. Kemudian berdiri SD. Ternyata mendapatkan sambutan dari masyarakat, semakin berkembang gitu. Nah, kemudian dia cerita, lu dulu on sekolah aku murid kokeh loh, gitu. Wah saya gitu, yo gitu sih. Nah gitu, setelah berapa tahun gitu saya lihat semakin besar gitu. Terus datang sini lagi, ki piye ya, opo aku nggak SMTP ngopo ya matuke. Halah kuwi dopen siapi gitu. Open siapi itu saja. Enggak sanono gitu. Aja ngono. Ya berkembang orang punya cita-cita gitu. Ya terserah lah. Ayo berorgon aku. Saya diajak sana. Malam-malam itu jam ngomong. Ki besok rencana aku begini, ini SD, ini nanti untuk SMTA-nya, ini pondoknya, ini masjidnya gitu di market dan gitu. Terus saya begini. Dia mungkin sampai sekarang enggak lupakan gitu. Kalau bisa Anda jangan sampai tinggal di tanah wakaf. Jangan tinggal di tanah wakaf. Anda harus punya tanah milik pribadi yang ditempatinya. Ya wis gitu. Nah insya Allah sekarang beliau itu tanahnya bukan tanah wakaf. Dia itu saya itu. Ya, jadi artinya keluargamu itu di situ hidup sendiri, milik sendiri, tidak mengganggu adanya tanah yang wakaf itu. Ya dilaksanakan itu saja. Artinya
beliau baru membuat rumah gitu ya. Dulu rumahnya kan di Maya ini, membuat rumah, terus akhirnya ya jadi yang semacam itu. Terus berikutnya dia datang sini lagi ngomong, wis aku pokoknya ngadepin SMTA, SMTP aku, udah apa? Anggai sanawiyah ya, sana podo nggonamu, ini sana gitu. Dan nggonamu sananya tahun piro ngadep ya? Sanawiyah itu ngadep nggonaku tahun 1970. Ini tahun 70. Lah kok cikku koyo ngene gitu. Terus ini koyo ngene, has lillahi ta'ala ya gitu, lillahi ta'ala. Saya itu dianti koyok gitu, diajak maju. Tapi saya masih sibuk di luar tempat itu. Nah, kemudian perkembangannya dia sanawiyah akhirnya berdiri ya 2007. Nah itu kemudian saya diajak sana. Kalau saya diajak sana itu mesti saya ajak ke Tegalsari dulu gitu ya. Tegalsari karena ini yang bab agama Islam itu adalah Tegalsari itu. Akhirnya setiap Ramadan 27 itu datang Tegalsari sama saya. Beliau. Itu saya arahkan. Kalau ziarah caranya ya gitu. Lah piye? Golek situ wae dhisik. Saya sopan dari Kuncen Caruban. Akhirnya diperubah rutenya setiap tanggal 27 Ramadan beliau datang sini sekitar jam 4 gitu. Jam 4 sudah bawa mobil, bawa makanan gitu ya. Disiapkan, saya diajak ke Kuncen. Nah, akhirnya tahlil di sana. Ya artinya mohon itulah ya kepada Allah lewat orangnya gitu-gitu. Dan itu masih dalam puasa biasanya 27 itu. Nah, biasanya nanti kalau sudah selesai tahlilan, ziarah itu tinggal di masjid-masjid gitu itu sambil buka. Nah, buka puasa. Kemudian dilanjutkan ke Tegalsari sampai malam, kemudian ke Betoro Katong, terus saya diajak pulangnya gitu. Saya meneruskan di nenek saya yang berada di Banjarsari, karena nenek gitu. Saya langsung pulang pagi sudah. Jadi mulai jam 4 sore sampai jam pagi saya baru sampai rumah. Dengan beliau itu saya mungkin berjalan sudah 6 tahun. Ya kemarin ketika tahun 2000 berapa itu ya, malam 27 Ramadan saya tunggu kok tidak datang gitu, selayanan gitu. Tidak datang. Setelah saya beliau itu sakit di rumah stroke. Terus saya datang sana. Sana ternyata beliau masih kondisi cerita tidak mungkin dilaksanakan. Ya, mulai di situ itulah saya sudah menyarankan pada beliau untuk mengurangi aktivitas itu. Nah mulai saat itu akhirnya sering terganggu kesehatannya. Nah, sampai berakhir ajalnya itu 2018 itu. Nah ini sejarah beliau, kegigihan beliau, ketekunan beliau, kesabaran beliau itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ini perlu kita contoh, kita teladani. Sebenarnya saya masih belum yakin kalau beliau itu meninggal gitu. Tidak yakin saya itu. Saya kan masih hidup gitu ya. Dia bayang-bayang perjuangan dari awal, mulai cari jodoh pun dari sama saya dulu. Iya betul. Saya ke sana kemari gitu, jodoh sama saya, apa sama saya gitu. Mulai mondok, sekolah, cari jodoh, gitu ya, begitu itu.